kalau kita pulang umrah itu pasti kurang lebih 5-7 hari itu mimpinya di Mekah. Merasa gitu? Ya. Karena Masya Allah Baitullah itu adalah satu tempat di mana ya pusaran energi dunia ada di bawahnya Ka'bah. Itulah yang membuat magnet kita walaupun sudah kembali ke tanah air, ya mimpi-mimpi malamnya itu rasanya masih di sana. Bahkan ya terbangun kaget, kok saya nggak ke masjid ya? Padahal udah di kamar. Seperti itulah ya, Masya Allah. Jadi hari ini saya bersyukur pertama kali langsung taklim ke taklim kita di Rumil ya, Insya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, kita perempuan semua ya, cuman Mas Ari aja sama Mas Omer mewakili bapak-bapak ya, Masya Allah ya. Baik, kira-kira kalau kita kumpul seperti ini, saya sering juga bertanya sebetulnya kalau dalam perjalanan dari rumah ke sini, sahabat-sahabat Villa yang hadir di sini itu sebetulnya mau dengarkan kajiannya apa ya? Kalau misalnya kita kumpul di sini, apakah tentang diri, apakah tentang pasangan, apakah tentang anak-anak? Semuanya ini dia yang susah. Karena kalau semuanya itu tentunya perlu waktu seumur hidup ya. Iya. Baik, waktu yang sangat singkat ini tentunya kita perlu memilah-milah karena pada saat kita belajar, berkumpul untuk berilmu memang harus ya bertahap-tahap ya. Iya. Namun sebelumnya ini karena akan banyak bicara rumah tangga. Adakah sahabat-sahabat Villa yang hadir hari ini yang belum menikah? Ada ya? Ada, coba katakan boleh supaya didoakan segera menikah, amin ya rabbal alamin ya Allah. Di atas ada? Ya Allah, alhamdulillah ya. Jadi punten kalau nanti kita cerita tentang pasangan, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan itu jadi bekal insya Allah ya. Iya insya Allah. Kapan mau menikahnya? Besok, alhamdulillah. Ya baik, sekarang rupanya yang lebih banyak adalah yang sudah menikah. Bolehkah saya minta buat kita semua yang sudah menikah, ya, coba sekarang ya tangan kita ada 5 ya, yang kanan aja nih, kanan 5 ya, ya. Coba sebutkan 5 kebaikan-kebaikan dari pasangan masing-masing. Ngomong sendiri, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, coba ngomong sendiri ya. Terus bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur suamiku. Nah gitu, sebut nama suaminya ya Bu. Fulan bin Fulan adalah orang yang bertanggung jawab. Ya masing-masing ibu, kan ibu punya suami lah. Coba. Yang sudah meninggal pun tidak apa-apa. Kita mengenang. Karena pada saat seseorang meninggal dan kita mengenang kebaikan-kebaikannya, maka kenangan kita ini menjadi satu amal soleh ya, yang di alam barzah dan akan mengalir ke sana ya Allah ya. Ayo masing-masing Bu, masing-masing ayo, ngomong sendiri lah. 1, 2, 3, 4, 5, ayo dapat Bu, ibu dapat Bu, Masya Allah, ibu luar biasa. Nah ya, ini juga sebuah teknik untuk kita senantiasa bersyukur ya, bersyukur karena peran suami itu nggak mudah, peran suami itu berat ya. Dosa istri tanggung suami, tapi dosa suami dari tanggung istri ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi tugas laki-laki itu rupanya memang berat ya, sesuai apa yang Allah ciptakan di dalam struktur tubuhnya, struktur anatomi tubuhnya, itu memang laki-laki berat ya. Apalagi nanti pertanggungjawabannya di akhirat, itu berat sekali laki-laki. Maka mengapa juga di dunia ini kita mengurangi ya beban beratnya pasangan masing-masing ini dengan kita belajar tentang diri seorang laki-laki yang notabene ini ciptaan Allah ya. Saya sering begini, pernah lihat media sosial ya, siapa tiktokers ya, pernah juga ikuti sharing-sharing yang Bu Isal sampaikan, IG kah, YouTube kah, YouTube pendek kah, atau TikTok ya, karena saya nggak langganan TikTok, saya nggak pernah tahu TikTok sebanyak apa sharing-sharing kami yang disebarkan ya. Tapi ada juga beberapa yang bisa nih belain laki-laki aja. Saya langsung tahu tuh, kalau ada istri ngomongnya kayak gitu, ada 2 hal itu. Satu, dia nontonnya yang potongan-potongan pendek.
Karena ya, insya Allah Bu Isa kalau menjelaskan selalu laki-laki begini, perempuan begini, betul? Ya, potongan pendek. Ya pasti, yang nggak utuh yang nonton. Kedua, bisa jadi dia juga nonton yang utuh, tapi menyimpan dendam kesumat pada suaminya yang belum dimaafkan. Itu komen dari para istri yang menganggap bahwa katanya Bu Isa membela laki-laki. Sebenarnya nggak membela, Bu Isa memberikan penyampaian fakta-fakta tentang ciptaan Allah yang Allah ciptakan pada otak laki-laki dan perempuan. Walaisa zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau kita baca jurnal, baca buku-buku tentang penelitian otak pria wanita, ilmuannya ini banyak yang pria itu sampai terkejut. Walaupun secara keseharian interaksi sosial mereka merasakan memang kita beda laki-laki perempuan, tapi waktu diteliti juga mereka juga kaget bahwa otak laki-laki begini ya, otak perempuan begini ya. Ya, apalagi yang waktu ditemukan lokasi bahasa dan bicara, itu ilmuwan laki-laki teriak, "Oh my God," katanya. Kenapa dia kaget? Dia kaget bahwa memang lokasi bicara yang diciptakan oleh Tuhan ya, karena kan peneliti lebih banyak non-Islam ya, tapi mereka percaya bahwa ini ciptaan Tuhan. Makanya dia merasa Tuhan menciptakan memang lokasi bahasanya perempuan ternyata lebih banyak dari laki-laki. Itu mereka kaget. Dan lucunya antar laki-laki ini, para ilmuwan ini itu saling pandang memandang gitu pas meneliti, terus hasil penelitiannya di-sharingkan di sebuah kita biasanya kalau kedokteran itu ada studi kasus ya, itu bapak-bapak semua tengok-tengokan gitu-gitu ya kepalanya, terus senyum-senyum ya, mungkin dalam hatinya pantesan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ya apa yang Allah ciptakan itu seluruh dunia sama ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita berubah. Ya, berubah itu artinya begini. Dengan kita tahu bahwa misalnya seorang laki-laki bicaranya tidak banyak dibanding perempuan, tapi ternyata suami saya misalnya ya sudah mulai sering ngobrol sama istrinya. Oh, itu berarti dia bekerja keras, ikhtiar keras untuk ya bisa bicara, bisa diskusi, bisa menghormati istri. Wow, itu pahalanya luar biasa. Ya. Tapi kalau suami yang kita ajak bicara dan dia cuma jawabnya, itu biasa. Gak usah marah juga. Ya. Jadi kalau dia jawabnya cuma, ya Allah biasa banget. Laki-laki biasa banget gitu ya. Tapi pada saat malam hari, sudah jelas malam hari, di atas jam 10 malam. Kita ngobrol ya misalnya saya cerita panjang lebar. Suami saya masih bisa bicara beberapa kalimat. Dalam hati saya, ya Allah, ini luar biasa. Berarti suami ini berikhtiar keras mengumpulkan sisa-sisa kalimat untuk ya berbicara pada istrinya. Masya Allah. Itu pahalanya lebih banyak dibanding kita yang emang ngomongnya banyak. Ya, itu tentu malaikatnya Masya Allah mencatat. Suami ini berikhtiar. Walaupun kadang-kadang apa yang saya ngomong dia jawabnya agak beda. Tapi dia berusaha untuk agak panjang lebar. Ya, ngerti tentang ini ya. Artinya bahwa pada saat seorang pria yang menjadi suami, kita sudah belajar standarnya ya apa, tapi dia berupaya karena memang di sini ada ikhtiar, ada sebuah takdir upaya tadi ikhtiar yang Allah berikan kepada siapapun kita juga perempuan yang biasanya ngomong sekitar 20.000 kata per hari. Ada juga sih yang pendiam yang kayak aku. Apa Bu Vera, mana Bu Vera? Ada juga yang pendiam tuh 16.000. Ada yang pendiam? Ya. Alhamdulillah. Diam kalau tidur ya. Iya. Ada 20.000, paling banyak 24.000. Ya, hanya nyunyu kan gitu ya. Nah. Tapi kita dengan sadar kemudian kita mengendalikan 20.000 kata ini untuk tidak semuanya dikeluarkan pada saat suami datang, itu juga sebuah ikhtiar luar biasa pada seorang istri. Ini juga pahalanya mengalir luar biasa. Ya. Bu Isa katanya waktu itu Bu Isa bilang seorang perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu Bu. Itu menurut penelitian, bukan kata Bu Isa. Bu Isa mengiyakan karena merasa memang kalau sehari kurang dari 16.000 kok susah banget tidur ya.
Ya, udah kosek-kosek kamar mandi, baru tidur malam. Tapi pada saat kita juga sudah bisa mengatur kalimat-kalimat ini di waktu yang tepat di situ, ya, dengan kesadaran bahwa saya mengaturnya karena lillahi ta'ala, karena upaya, dan upaya ini dinilai oleh Allah yang maha menilai. Masya Allah, luar biasa. Paham ya Bu?